bisa dibangun percaya diri kita. Mau ambil orang saya kok, orang pasti tidak percaya kepada kita. Makanya ajaran kita itu luar biasa. Ajaran agama apapun mengajarkan itu untuk bersikap baik, bersikap positif kepada siapa saja. Makanya saya sering ngomong kan, mantel kalau kakak jadi rugi, aku gak mantel sama mantel. Saya tidak punya mantel sama orang, mari, selesai. Ya. Tapi kalau orang tak bisa terus lah, angan-angan salahin uangnya, dilalek main, lapor. Ya, sehingga semua bisa baik. Ya. Membangun kepercayaan diri bahwa sikap positif untuk mencapai pribadi yang baik. Nah, saya ini, apakah dalam kehidupan sehari-hari kepercayaan diri sangat berperan penting. Dengan sikap positif kita, dengan positif kita dapat mencapai pencapaian pribadi yang lebih baik. Mari kita eksplorasi bagaimana cara membangun kepercayaan diri melalui sikap positif. Jadi, James Clear itu Pak, yang buku saya baca tadi, Pak Kadis berkali-kali menyampaikan ini. Baik di depan guru-guru, di depan kepala sekolah. Ternyata kepercayaan diri kita berdasarkan sikap positif kita. Kalau tidak punya sikap positif, maka tidak akan percaya. Makanya tadi pertama itu ubah sikap positif Pak. Besok coba ada sikap elek, sikap positif Pak. Insya Allah semua akan menjadi baik. Baik Pak, baik. Apa itu percaya diri? Percaya diri adalah keyakinan seseorang pada kemampuan dan nilai dirinya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh pengalaman lingkungan dan sikap. Memahami konsep ini adalah langkah awal untuk mengembangkan sikap positif. Jadi ternyata pengalaman lingkungan itu, interaksi kita setiap hari ini ternyata mampu menciptakan kita mengubah sikap positif jadi negatif. Makanya saya kan berkali-kali, kalau sesuatu itu yang rentan menjadi masalah, jangan melakukan medsos. Karena kalau saya dan Bu Fatana belajar bahasa tulis itu, ilusinya berbeda. Bahasa tulis itu rentan terjadi salah paham. Karena pencegahannya, tanda-tandanya tidak jelas. Bahasa lisan, bahasa di WA itu rentan salah karena di sana pencegahan tidak jelas. Ya, bahasa medsos itu kan identik dengan itu. Kecuali bahasa-bahasa, pokoknya jangan di medsos. Karena akan berpengaruh. Jadi dipengaruhi pengalaman lingkungan dan sikap memahami konsep ini adalah langkah awal untuk mengembangkan sikap positif. Didahului dijadikan tadi. Jadi didahului semuanya didahului sikap positif kita. Oleh sikap awal sikap positif, jangan berharap semua akan menjadi baik. Ya. Baik, Bapak Ibu. Peran sikap positif. Sikap positif membantu kita untuk mengatasi tantangan dan rintangan. Sing duit dalek oleh dalek. Karena sikapnya positif. Tapi kalau sikapnya elek, ya elek terus. Membangunnya susah. Ya. Jadi gampangannya ojo kare rasa kasih elek nang kanca. Rasa kasih apik. Supaya hasilnya baik. Angka pertama wis elek terus. Nggak bisa suruh baik. Karena sudah dibalut oleh rasa kebencian. Dibalut oleh rasa balas dendam, dibalut ajaran apapun tidak mau berpegang itu. Dengan berpikir positif, kita ciptakan energi yang memotivasi diri sendiri dan orang lain. Coba bayangkan. Dengan berpikir positif, kita menciptakan energi, ada energi baru yang memotivasi diri sendiri dan orang lain. Coba. Kalau kita sudah positif itu ngekon sarang kancane ya api. Perbuatan dhewe ya api. Tapi nek sikap positifnya ya terus. Ya. Ini adalah fondasi untuk membangun kepercayaan diri sendiri yang kuat. Jadi saya dulu tadi saya buka tadi dengan bukunya John Kalian tadi, ternyata membawa wawasan kita. Ini tentu ceramah loh ya. Cuma kita belajar bersama-sama. Kata Ustaz Bartono ya begitu. Ajaran apapun, kata evolusi juga begitu manusia. Saya kemarin itu cerita salah kiri evolusi. Saya itu punya grup keluarga besar Speninda sampai 4. Itu namanya Lucy. Ketika jenengan tidak ikut briefing, saya kok tidak ikut komel.
Waktu kita kumpul tidak ikut. Bu, kok tidak ikut kumpul? Jawabannya apa? Saya ikut kumpul ini gampang Pangandaran. Kaget aku, kok seorang polisi. Tapi saya gagal fokus. Lagi saya kirim, Bu, apa kirim? Loh, saya Bu. Oh ya, ada nama SMP 2. Kok saya bukan SMP 2, Pak. Saya sudah SMP 3 Pangandaran. Loh, nanti keliru loh. Ternyata guru SMP 4 yang namanya Bu Lucia itu pindah di sana. Pindah di sana, ikut grup alumni SMP 4. Dalamnya ada, tapi polusi ini berkali-kali misalnya baru yang kemarin itu. Walah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, lanjut ya. Strategi membangun kepercayaan diri. Beberapa strategi untuk membangun kepercayaan diri termasuk menetapkan tujuan, merayakan capaian kecil. Nah, Bapak yang saya hormati, kita tuh sebentar. Kalau saya baca pragmatik, Bapak masih ingat ada persona, situasi, tujuan, budaya. Kalau kita sedang ngomong sama orang, itu persona, lawan bicara kita siapa? Bedakan Bapak Ibu antara, bicara dengan Pak Yai, dengan istrinya, dengan anaknya, itu persona. Bahasa kita menatanya luar biasa. Ada persona. Persona itu lawan bicara kita. Kemudian situasi, Ibu Bapak yang saya hormati, situasi memungkinkan kita sedang marah, ngomong apapun pasti nada tinggi, ya kan? Tapi kalau tujuan kita baik dengan nada yang baik, nah tujuan baik pun, kalau nadanya tinggi, hasilnya akan berbeda. Berarti tinggal memiliki tujuan kita apa? Memberi saran, ya intonasinya salah. Memberikan perintah, intonasi yang perintah. Itu tujuan. Situasi itu mempengaruhi ketika panjenengan malam hari, ya, muter tip, tip ku dewe, video TV ku dewe, tapi tetangga sedang tidur, ini namanya tidak sesuai tujuan. Situasi. Terakhir budaya bahasa itu mempengaruhi keberhasilan bahasa. Saya mau cerita, dulu pernah ceritakan. Saya dulu kakaknya di Bojonegoro, di Kalikidu. Saya ketua kelompok kelompok Bu Sri Utami itu anggota saya. Waktu itu bagi tugas menjelang 17 Agustus. Saya dan tim yang lain ke Balai Desa. Bu Utami itu rumahnya Bogor, Jakarta. Tugasnya di musola ngajar ngaji. Nah, selesai itu setiap jam 9 refleksi. Saya jam 9 refleksi. Bu Sri Utami itu mukul saya. Aduh, saya malu, saya malu. Ada apa sih? Saya tadi malu, kenapa? Dia ngajar huruf hijaiyah. Anak-anak kan masih nol kecil. Anak-anak ciri-ciri huruf hijaiyah ada berapa? Sudah benar semua. Sekarang mari kita belajar mengidentifikasi ciri-ciri huruf hijaiyah. Kalau ada bentuk setengah lingkaran, titiknya di bawah, namanya apa? Ba. Titiknya di bawah namanya ya. Titiknya di atas dua namanya ta. Titiknya nama fa. Kalau ciri-ciri alif yang berdiri ngaceng itu alif. Semua anak berdiri. Buku Purno tidak mau belajar. Karena tidak tahu budaya. Bu Utami tidak ngerti bahasa ngaceng itu apa. Di Jakarta tidak ngerti ngaceng. Ngaceng itu apa? Di Jakarta tidak ngerti bahasa itu. Malam itu rame. Sehingga tidak mau diajar Bu Utami. Karena apa? Karena salah ucap. Maksudnya beliau, alif itu yang berdiri tegak, kan enak. Tidak berdiri. Jadi berdiri ngaceng. Mana satu musola berdiri semua. Bu Utami, Bu Guru Purno. Itu budaya bahasa. Sehingga bahasa itu Madura. Kalau Madura gebok itu ada Madura ya? Itu kan bahasa. Nah, ternyata apa? Budaya bahasa itu membawa keberhasilan kita berkomunikasi. Ya, baik Bapak lanjut. Ibu Bapak saya hormati, pencapaian kecil. Kita itu kan terkadang ada kata-kata kerja begini.
sekecil apapun capaian harus kita hargai, harus kita ingat. Makanya kita sering Bapak kalau kita jadi guru, anak-anak itu ketika ada capaian kecil apapun bentuknya harus ada reward dari itu. Ini ternyata membangun kepercayaan diri mereka. Ya, contoh saja tidak usah anak-anak yang dengan masuk kelas, anak-anak tertib itu anak-anak terima kasih. Seperti Pak Kodok itu baca apa? Anak-anak inilah ciri SMP Dostoyevsky. Anaknya tertib, rajin, anaknya merasa disanjung. Saya berbaca kan begitu, ya, tunjukkan ciri inilah nampak membanggakan kami semua Bapak Ibu guru. Kalau sampai semua ini tertib di depan kami, pemandangan yang indah sekali. Itu anak-anak bangga. Capaian itu kecil, itu dirasakan, tapi kebanggaan ada di anak. Kalau ya maaf, bukan sanjungan. Artinya capaian kecil disampaikan. Kita ada rumus dihargai. Ya. Tapi kalau kita terlena itu semuanya, capaian besar tok, ya anak termotivasi rendah, motivasinya rendah. Ya. Ternyata itu membangun capaian kecil. Dan berarti afirmasi positif. Ibu boleh saya afirmasi berbagi. Afirmasi positif ternyata sangat luar biasa. Kepercayaan itu berbuat baik. Afirmasi positif itu sangat membantu kita. Berbuat baik kepada siapa saja. Dengan menerapkan strategi ini, kita dapat meningkatkan rasa percaya diri secara bertahap. Jadi harus mantap, apa yang kita lakukan juga harus sesuai dengan tujuan kita. Kita selalu memperkuat afirmasi positif kita. Apapun yang kita lakukan akan ada potret di alam bawah sadar kita. Saya pernah cerita Bapak, saya itu nyambangi orang sakit. Sakitnya itu sudah agak lama. Kata ibu, dia khawatir lagi melebat rumah sakit kok ketok ada penyakitnya. Dulu hanya lambung. Di sini Pak ternyata HP-nya tinggi apa? HP-nya lambung itu apa sih? Kolesterol tinggi, jantungnya tidak stabil, dan semua. Kita dengarkan saja. Selesai itu tak salami, tak jawab. Ayo kita ingat ketika kita dulu pergi ke Jogja bersama-sama. Ayo kita ingat kita pergi ke restoran kereta, kita makan bersama-sama. Tak ingatkan itu. Ayo, sama ingat, sama masih sehat, turun dari tangga, jangan lebih dulu daripada saya. Pernah jenengan di teras Malioboro, aku pijat, jangan tidak pijat. Karena jangan tidak terbiasa pijat, kata kamu sakit semua. Pernah kita cari tengkleng, ya. Semua milih makan, jangan paling bebas memilihnya. Otak semua jangan mau, itu benar-benar dinasih. Coba ingat itu. Saya pulang kata ibu, minta duduk, minta makan. Berarti alam bawah sadar kita terbangun ulang. Jadi kita dibangun dari alam bawah sadar kita. Makanya saya sering ngomong kan, kalau ada teman kita yang pensiun itu, ajak komunikasi, bangun alam sadar. Oh, ini lo pernah berprestasi di sini. Ini lo baik dengan teman-teman. Ini lo dilindungi teman-teman. Tapi ngapunten, saya kita langsung melakukan semua. Saya pernah 2 tahun, kali 2 tahun, pensiun semua. Ya. Saya berharap yang pensiun jangan merasa pensiun. Yes. Jangan merasa pensiun. Pensiun itu adalah hanya tugas kita. Interaksi kita tidak pensiun. Bisa lagi? Betul. Jangan merasa pensiun, Pak. Sedulurnya kita kalah pensiun sedulurnya kita. Kedinasan kita itu pernah tugas. Ya. Tapi lain-lain saja. Hubungan sosial, hubungan kekeluargaan. Mau sunat itu indah. Sunat itu ini maksudnya. Mau nikah lagi indah. Saya itu suka dikasih ya Allah. Ada orang-orang. Apa dikasih? Langsung aja apa dikasih ini? Ya. Ya baik, maka Pak Imut, Pak Arif. Jadi itu Bapak Ibu. Kalau dia perlu ahli. Kan dia perlu ahli. Oh ya dikasih. Dikali ini.
Bapak yang saya hormati, bilang pensiun jangan merasa pensiun. Ya, saya pernah menyampaikan kan, ya apa namanya apa yang saya sampaikan itu. Silaturahmi kita tidak terbatas ruang dan waktu. Ya. Tapi ngapunten ya, tapi teman-teman yang pensiun apa mesti ngono. Kenapa? Saya tuh punya teman pensiun Pak. Mau nitipkan cucunya udah dari masa ruang saya. Aku bener kayak ngono. Enggak. Cuma tahu bodnya lah ruangannya. Dia diparkir Pak. Diparkir. Saya tahu tak saya kakus begitu. Kenapa? Jadi Bapak Ibu rumah kita bangun alam bawah kita. Dibangunkan ketika kita masih muda. Saya dulu beda dengan ukuran fisik loh Pak. Kita harus ukur ya. Saya ini dulu pemain volley. Jadi kalau volley itu sedang enak-enaknya, saya bisa melihat tempatnya kosong. Jadi saya kata, itu bisa lihat. Tapi begitu sudah tua ya gak iso lah. Tapi kalau kita dibangun langsung dari sehat kita kan muncul. Wah, biar maunya mas kayak gitu. Tapi curangnya mas Pak, mau gak iso tadi merasa mas. Ya. Pak Ismon itu biar pinter volley. Suwe tak volley mau gak? Mau dulu kecepes gitu. Karena apa? Gak ukur kemauan. Ya. Baik Bapak Ibu. Itulah. Jadi ayo kita bangun sikap positif. Ya. Apapun yang kita bangun dari sikap positif, hasilnya kan positif. Termasuk afirmasi positif harus kita bangun dalam hidup, dalam bermasyarakat, dalam berinteraksi teman. Tapi sebaliknya lagi, kita ini bukan malaikat. Pasti punya salah dan dia. Pasti. Ya. Tapi bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa kepercayaan diri sehingga mampu membangunnya, berinteraksi ulang sehingga menjadi baik. Baik, menghadapi kegagalan sekarang. Kegagalan itu adalah bagian dari perjalanan menuju pencapaian pribadi. Nah, ono Pak kita tidak gagal. Saya itu kalau dulu mondoknya teman dari kepala sekolah. Ibu saya dulu pingin aku mondok dari kiai. Iya betul, pingin aku pinter karena saya sejak kecil pinter ngaji. Ibu saya ingin aku mondok, tapi karena pondok saya itu ada di kompleks sekolah, yang teman sekampung saya itu di situ. Ini orang ponco boleh iri dari di ponco. Sehingga setiap pulang malah diantar kakak saya. Mondok kok pulang boleh. Aku mau mondok temenan, itu gak jadi kiai ya di kepala sekolah. Ya, karena mau dikatakan temen, jadi kepala sekolah. Ya, kamu ada temenin aku biar sekarang ini. Jadi semua pernah gagal, semua gagal. Tapi harus sebuah proses untuk mencapai pribadi yang lebih matang. Belajar kegagalan adalah menuju sebuah kesuksesan yang besar. Tapi kalau orang tidak pernah belajar kegagalan, merasa susah terus, maka tunggu saja akan ada capaian yang bermemuaskan. Baik Bapak Ibu, saya cek tahan dulu mana. Oh belum, masih macet. Baik, dengan sikap positif. Kembali Pak, kegagalan itu. Dengan sikap positif kita dapat melihat kegagalan sebagai pelajaran. Enggak sudon nang pengiran Pak. Orang itu kalau tidak punya sikap positif, nek gagal nyala pengiran. Menyalahkan Tuhan. Tapi kalau kita punya sikap positif Pak, ya mungkin ini baru pelajaran saya untuk menuju sukses. Mungkin ini ujian saya. Oh ini mungkin saya akan mendapat tempat terbaik di balik kegagalan itu. Coba kalau kita belajar Tuhan itu menciptakan kita itu perhitungannya sangat matang. Ada orang yang menyesal, kok melarat terus. Mungkin esok tidak kuat ya. Kan begitu. Sudah perhitungan Allah itu matang sekali. Tuhan itu matang sekali. Kok apa jadi guru atau pejabat? Itu pejabat mungkin tidak begini kita. Itu kalau kita selalu menyalahkan takdir. Makanya kalau kita itu bisa sebagai pelajaran, tidak sekutu dengan Tuhan, tidak nyalakan takdir, tapi semua itu adalah dibalut oleh kegagalan itu. Di dalamnya ada khusus besar. Kalau kita percaya, ya, aku kasih terbaik dari kepala sekolah bodoh. Itu namanya ini. Coba kita belajar dari kegagalan. Semua itu kegagalan. Ya, semua kegagalan. Dan kesempatan untuk belajar murah. Wis gagal belajar. Ojo wis gagal, wis ora salah belum belajar. Ya padha wae.
bahasa penelitiannya refleksi. Kita belajar berefleksi. Oh, kemarin kita begini. Oh, kemarin begini. Makanya kalau kita dulu pernah itu project ya, ada project. Apa dulu namanya? Apa dulu? Bermutu itu. Bermutu adalah studi kan. Itu bagus Pak Jepang. Nah, studi itu adalah kita disuruh lihat orang untuk memberi masukan atas kelemahan kita. Itu lesson study. Itu sangat luar biasa. Jadi saya belajar. Kadang-kadang kita tidak sadar punya kesalahan, tapi sama Jepang didesain supaya sampai itu kelemahan sampean. Itu loh kata kayak itu untuk berlesson study. Kemudian salah satu ditunjukkan untuk berbuat baik. Sama dengan ini. Ini membantu kita untuk terus maju dan tidak menyerah. Tak tambahin, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan takdir. Semua sudah ada ketentuan yang telah digariskan. Sehingga bagaimana kita belajar. Saya selalu mengajak, dimanapun saya berada, selalu mengajak teman-teman bagaimana bisa rukun, nyambut gawe itu bisa lancar dan rukun. Guyub rukun, ya wis gak rukun, tunggu saja kejatuhannya. Rukun dan tidak berprasangka buruk. Kata Jerkelen tadi, ubah sikap positif kan. Oh, stop marotop itu. Nilai tertinggi itu mengubah sikap positif. Elek menjadi api kan. Kalau orang elek di depan kita ada yang di depan kita tidak ada orang jelek, semua baik. Kalau sudah begitu, semua adalah saudara. Iya kan? Kalau sudah bersaudara berarti ya sudah saudara. Ini strateginya sekarang. Strategi efektif untuk meningkatkan percaya diri. Ini adalah pahami diri sendiri. Langkah pertama untuk meningkatkan kepercayaan diri adalah dengan memahami diri sendiri. Kenali kelebihan dan kekurangan Anda. Dengan mengetahui siapa diri Anda dapat lebih percaya dalam menghadapi situasi tantangan. Ya tadi belajar untuk mengenali diri sendiri. Makanya Jepang itu kalau orang tidak sadar akan dirinya diberi lesson tadi ini. Dan ini mau jawab yang apa? Delok wajahmu dewa, delok citamu, delok citamu dewa. Ternyata orang Jawa dulu itu top. Delok citamu, ini kan delok citamu, iya. Kalau ingin sesuatu, ini saya tahu cuma mungkin ingat hadis ini, tapi saya lupa hadis. Ada bicara begini. Orang itu kalau urusan dunia, janganlah lihat atasmu, lihat ke bawahmu. Tapi urusan akhirat, lihat ke atasmu, jangan lihat bawahmu. Urusan dinas, jangan lihat bawahmu, lihat ke atasmu. Itu kata hadis, cuma lupa. Wah, mungkin Ustaz yang pilih, Pak Jais juga pilih. Urusan dunia, jangan melihat atasmu, tapi lihat ke bawah. Urusan akhirat, lihat ke bawah. Di urusan dunia, lihat bawah. Ya Allah, alhamdulillah bisa ke Malang, PKB dengan udara dingin bisa refreshing. Jangan melihat teman kita yang hari di Singapura, tidak nutup. Kau nak sulit dari Singapura, nang Turki, kan nutup. Ya, alhamdulillah bisa naik motor. Ada beberapa teman saya naik motor. Begitu saja. Alhamdulillah jadi guru. Teman saya itu loh sudah lulus iki dan jadi guru. Oh, ombo adik, ombo, jembar. Ya. Tapi kalau sudah lihat atasnya terus nggak bisa. Urusan akhirat adalah ukurmu, aja adalah urusanmu. Ya Allah, kok iso enak yo, subuh masih terus, jamaah terus, tambah anak rukun. Kalau rezeki dia umroh dan sebagainya, tidak apa begitu. Tapi kalau urusan-urusan yang dunia, ya lihat bawahmu jangan atasnya. Kalau lihat akhirat lihat atasnya. Kalau tidak ada lihat atasnya, tidak ada kompetisi untuk naik masuk surga. Tapi kalau kamu yang surga.
Kenali dirimu, delok juta mau jadi lulus. Tapi delok juta dewe, itu bisa koreksi diri sendiri. Nah, saya kan pernah sampaikan Bapak Ibu. Saya itu ngapunten seruang ini terjadi. Memberi masukan saya. Pernah saya berterima kasih diberi masukan akal, diberi masukan pisau, diberi ngapunten. Ruang saya pernah didodok oleh guru saya. Ruang saya pernah tidak kan? Di ruang saya itu sedang ada tamu Bu Mariati, Bu Neni, Bu Lilis yang mau ada kegiatan di baru nyusul saya di Wonowi 1. Waktu itu saya berlakukan wajib sholat ketika sholat. Guru karyawan ketika sholat wajib ke masjid. Pintu dikunci, ada tulisan mohon maaf kegiatan sholat jam sekian. Mohon maaf pelayan akan terganggu karena kegiatan sholat jam sekian. Itu Wonowi 1. Yang dibuat contoh apa? Sering kemana-mana itu Wonowi 1 dibuat contoh. Ketika sholat nggak ada satupun yang di ruang. Guru karya semua pengajar yang berhalangan hadir di depan jauh arah sehingga sholat. Maaf, saya nyebut nama, nggak usah nyebut nama. Ada satpam saya tidak pernah sholat. Saya tidak boleh musuh di pos apa. Kamu cari kemana saja. Jangan di posmu karena sholat. Ya, itu pembelajaran luar biasa. Kalau kita sudah begitu, maka ini hanya 2 bulan, Pak. Masih sulit sekali. Berikutnya apa ya? Coba kita coba semua pulang dan itu indah sekali. Pembelajaran anak. Kalau sudah tercontoh itu didodok, Pak. Tok. Dan orang sekarang jadi kepala sekolah. Jadi sekarang kemudian didodok. Bapak waktunya sholat. Coba. Guru saya, kepala sekolah tidak tersinggung. Tidak begitu lah Pak. Ini kepala sekolah. Tidak. Yang buat aturan saya. Permisinya nanti tidak saya sholat. Namanya kepala kan tidak sama. Ya tersinggung apa sama kepala sekolah begitu. Dan apa? Yang buat aturan saya harus diberlakukan sama. Tidak boleh. Didodok. Dodok Bapak waktunya sholat. Kan itu suka. Masa kan bukan panjangan semua. Kalau ada benar diingatkan saya terbuka lebar. Nggak ada jahit banget saya. Saya pernah cerita lagi. Mak Yahya itu ustaz. Guru saya matematika kan ustaz. Ngajar kitabnya itu apa? Hikam. Hikam itu kitab sekurusan dunia kaum akhirat toh. Pensiun itu kurang 2 minggu. Saya beli baju pramuka, dijahitkan Pak, dipakai 2 kali toh. Alasannya apa? Ini amanah sekolah saya pakai dinas. Coba, pokoknya tak pakai bisa hidup dan tak pakai. Ya. Pramuka dijahitkan. Waktu pengadaan pramuka ini, dia mau 4 hari pakai ke saya. Pak Kodim, itu 2012. Jadi kepala sekolah berapa tahun itu? Pak Kodim, Bapak masih muda, karirnya masih panjang. Pasalnya orang tua 3. Pak Kodim jangan tersandera uang, jangan tersandera perempuan. 3, jangan tersandera kebijakan. 3%. Tapi sayang Pak Kodim tersandera 1, kebijakan. Itu saya lupa. Dia punya catatan. Hari tanggal jam. Pak Kodim hari ini mengizinkan Bu Triastuti pulang menyuapi bapak yang sedang sakit. Tapi mengapa hari ini tanggal ini Bu Lulu Humaidah kok tidak Pak Kodim izinkan pada suaminya sakit? Nah, waktu itu saya lupa sudah. Nah dia punya asumsi karena Bu Triastuti itu suaminya kepala sekolah di Malang, teman saya. Curiganya orang-orang, bukan dengan cara diizin. Tidak ada itu. Pikiranku ini waktu itu. Berarti itu kan rumahnya dekat. Mungkin selesai nyuapi kan pulang kembali. Itu pikiran saya. Tapi bagi beliau tidak boleh itu Pak Kodim. Kalau ini diizinkan nyuapi bapaknya sudah sakit, ini istri suaminya sudah sakit. Apa tidak boleh? Harinya, jamnya, tanggalnya itu ada. Pak Kodim tersandar satu kebijakan. Tidak adil. Itu enggak mau saya. Untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, ini pembelajaran kita bareng-bareng. Kalau ini kita bersama, tahu wiling-wiling. Jangan tersandar kebijakan. Makanya kalau saya sedang tidak adil begitu, ngomong ke Pak Kodim, nggak benar itu harusnya begini. Itu senang aku Pak, senang. Pak Kodim itu begini. Dan ada di ruang ini yang begitu besar, dan saya suka.
Saya suka. Saya teringat sekali Bu Alvin menolak saya. Itu suka. Saya waktu sampai namanya ketua OSIS namanya Felix. Saya kan waktu itu tergiur dia komunikasinya bagus. Saya maaf tidak melihat hariannya. Pikirannya tidak di ketua OSIS. Komunikasi eksternalnya masih bagus. Sampai sebenarnya Bu, ini loh ketua OSISnya. Loh Pak, ini saya masih merasa waktu itu. Apa kata dia? Jangan Pak, itu yang bagus. Itu suka saya. Mulai saya menurut aku tadi, kok fan di proses. Kami dipotong, ganti jahit ya. Terus ini nggak pernah lengkap. Nah itulah Bapak Ibu. Sejatinya kehidupan itu seperti itu, Pak. Ya. Saling memberi masukan, saling memberi saran, saling mengkritik. Ya. Di istilah manajemen ada kritik omongan, kritik membangun. Jangan kritik yang destruktif. Kritik destruktif itu kritik yang cenderungannya menjatuhkan seseorang. Tapi kritik omongan itu kritik yang meningkatkan, membangun, yang lebih baik. Baik, Bapak Ibu. Saya terus saja aja nih, sambil dulu makan di sini. Saya cek dulu. Oh ini nyampe. Sudah lebih. Bapak Ibu demikian yang dapat saya sampaikan, nanti saya akan ulangi Pak Adi sudah lebih. Terima kasih Bapak Ibu, saya Pak Kadis, atas perhatiannya mudah-mudahan menjadi dunia bermanfaat ya. Jadi pikiran kita bareng-bareng, belajar bareng-bareng. Ini kalau bermanfaat, itu tidak suka kejadian bersama. Ya, bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya sekali. Pak, cukup kunci transit Pak. Kunci transit.
Ini tuh harus banyak kalau untuk misalnya saya akan mengamak itu kan sepak bola mau lagi bisa panas harus pakai laptop sama kamera ini kalau pakai HP harus mati baterainya. betul kayak kamera ini sampai berapa Ini baterai harganya kan kamera kan seperti kan kualitasnya buruk, kualitasnya yang paling sih kamera sekolah kan pakai itu pakai baterai langsung masuk ke sini. USB listriknya ada di sini. Yang suka pakai baterai. iya maksudnya orang-orang yang sakit itu aku jadi kena nomor
Aku sih tak sempat. Sama nggak waras. Sama nggak waras. Aku pas malas naik kalau semua dia boleh malah dia ini nanti kesempatan begitu ambil ya tapi oh berarti sudah ketakutan berarti takut Ada apa Bu Eko? 31 oh susu ini ini juga tahun depan. ini masih lama ya Secara kembali syukuri
Yang transit. Hah? Jemput di mana? Bapak Ibu mohon perhatian karena acara akan segera kita mulai. Sebelum kita mulai acara, izinkan saya menyampaikan pantun terlebih dahulu. Bu Sylvia ke Kota Batu, mampir ke alun-alun membeli susu. Apa kabar Bapak dan Ibu? Tetap semangat ya sampai hari Minggu. Satu lagi Bapak Ibu, batik kuning dipakai Pak Ihsan. Sungguh mengawal dipandang mata. Good evening hadirin sekalian, semoga bahagia mengikuti acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Tirto Adi MPD selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Sudah rawuh Bapak Matur sudah hadir di sini. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 2 Sidoarjo, Dr. Andes Kodim MSI. Yang kami hormati
Wakil Kepala Sekolah, Staf dan Limba SMP Negeri 2 Sidoarjo, serta yang kami cintai dan kami banggakan, seluruh peserta workshop peningkatan kompetensi guru SMP Negeri 2 Sidoarjo. Dengan hati yang suci, marilah kita panjatkan segala puji dari tempat yang makmur. Marilah senantiasa kita panjatkan syukur kepada pemilik alam semesta, pencipta insan di dunia, pembolak-balik hati manusia yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segenap rahmat dan karunia-Nya, khususnya nikmatul iman, nikmatul Islam, wasiha wal afiyah. Kita semua diberikan kesempatan untuk hadir dalam majelis ilmu yang mulia dalam rangka thalabul ilmi di tempat dengan suasana yang berbeda di Hotel Royal Musim ini, yang insya Allah akan merencah semangat dan pengetahuan kita dalam workshop PKB peningkatan kompetensi guru SMP Negeri 2 Sidoarjo dengan tema digitalisasi pendidikan untuk peningkatan kompetensi GTK SMP Negeri 2 Sidoarjo dalam proses pembelajaran kekinian. Tepuk tangan untuk kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menjadi inisiator, motivator dan suri tauladan terbaik untuk menjalani kehidupan ini. Semoga kita termasuk golongannya yang mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya Rita Febi Artatias selaku penata acara izinkan membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketiga, sambutan Kepala SMP Negeri 2 Sidoarjo. Keempat, sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SMP Kabupaten Sidoarjo. Kelima, doa dan penutup. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk membuka acara, marilah kita membaca Ummul Quran dengan harapan semoga acara pada sore hari ini berjalan lancar dan membawa kebaikan untuk kita semua. Bagi yang beragama selain Islam, marilah berdoa sesuai dengan tuntunan agama masing-masing. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa lahul Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga doa pembuka tadi menjadi bagian hal yang memudahkan kita dalam melaksanakan aktivitas di sore ini. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, sebagai upaya untuk meningkatkan nasionalisme kita, marilah bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dalam hal ini yang bertindak sebagai dirijen adalah Ibu Naili Komita ST SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati, agenda selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Dr. Andes Kodim MSc selaku Kepala SMP Negeri 2 Sidoarjo. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih. Membawa acara tadi pantun saya dulu. Bertemu teman lama yang tak bersua. Semangat. Bertemu teman lama tak bersua. Ternyata dia bergelar sarjana hukum. Assalamualaikum kawan semua. Semoga bibir berhias ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala 'aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat sadaqallahul 'adzim. Yang terhormat, yang kita hormati bersama-sama, yang kita muliakan pula Bapak Dr. DPD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Syukur Bapak, Matur pun beliau tadi acara sangat padat, masih menyempatkan hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan dan beliau sehat terus, sehat, hidupnya berkeberkahan ya Rabbal Alamin. Ibu, Bapak, staf, kita sampai Negeri 2 Sidoarjo yang luar biasa, yang tidak kalah biasanya ibu, bapak, guru dan karyawan yang berbahagia. Patut kiranya ungkapan syukur yang sangat dalam yang perlu kita lantunkan pada sore hari ini, karena Allah telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat sehat, nikmat umur yang barokah. Semuanya nikmat itu harus kita syukuri. Jadi sekali lagi patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik dan hidayahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah tokoh revolusi agama Islam yang telah mengangkat harkat martabat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang Islam. Semoga kita semuanya bisa masuk gerbangnya Rasul bersama-sama masuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama sekali terima kasih Pak Kadis telah hadir di kesempatan di tengah-tengah kita dalam workshop kesekian kalinya SMP Negeri 2 Sidoarjo. Kami sadar bahwa tanpa terus belajar maka akan tergilas oleh zaman. Hari ini tidak ada orang cerdas pintar sendirian, tapi bagaimana kita mampu membangun kolaborasi. Hari ini Pak Kadis kami mengadakan workshop dengan tajuk peningkatan kompetensi GTK melalui digitalisasi dalam proses pembelajaran ini. Pembelajaran hari ini adalah pembelajaran yang menuntut kita untuk selalu belajar apa yang hari ini, apa yang saat ini sedang dilakukan oleh anak. Kalau tidak, kita akan ditinggal anak. Kalau kita tidak belajar, kalau tidak menyesuaikan
lebih pintar anak kita daripada kita. Menyadari itu semua Pak Kadis, maka kami mengusung tema itu. Semoga teman-teman mampu mengikuti dengan baik, implementasinya di sekolah juga baik. Menyadari itu semua, PMM menuntut kita untuk ada capaian-capaian terkait dengan pelatihan yang diikuti oleh teman-teman. Nah, insya Allah Pak Kadis, hari ini kami pelatihannya sudah didaftar oleh ke PMM, Bu Nafi ya, PMM. Jadi nanti teman-teman dapat sertifikat dari PMM dan dapat sertifikat dari Dinas Pendidikan. Itu Bapak Kadis yang saya hormati, mohon acara ini dibuka, sekaligus kami diberikan wejangan-wejangan sehingga kegiatan proses belajar di segi 2 semakin hari semakin maju. Dan Pak Kadis mungkin Bapak sudah besok Kabupaten Sidoarjo Sekolah Negeri SLTP Poskin tertinggi SMP Negeri 2 Sidoarjo. Pos kinerja tertinggi, pos kinerja itu ada pos kinerja berkemajuan terbaik, pos kinerja prestasi, pos kinerja penggerak, dan pos kinerja sekolah yang betul-betul sekolah terbelakang. Alhamdulillah Pak Kadis SMP 2 Sidoarjo kategorinya adalah sekolah berprestasi, mendapat poskin 80 juta. Dan dari ini pelatihan ini Pak Kadis termasuk kolaborasi pendanaannya dari teman-teman yang urunan Bapak. Kemudian kami keluarkan dana dari poskin karena di nomenklaturnya ada peningkatan GTK. Jadi di samping peningkatan prestasi anak-anak juga peningkatan GTK. Itu Bapak Ibu yang Pak Kadis yang dapat saya sampaikan. Mohon acara ini nanti dibuka oleh Pak Kadis dan semoga acara ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita tuju, apa yang kita harapkan bersama-sama. Sebelum saya tutup pantun dulu. Hari panas sama pembela, bukan riba tempat sirusan. Maafkan kalau ada salah, namanya saja manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Andes Kodim MSI atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, sebagai bagian dari rangkaian acara hari ini, marilah kita bersama saksikan arahan dan sambutan sekaligus pembukaan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Dr. Tirto Adi, MPD. Buah mangga, buah pepaya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selapune sangat menawan. Kota pahlawan julukan bagi Surabaya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Semoga berkenan menjawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil akhyar wa muntahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alihi al-adkhar wa ashabil akhyar hadadani amillahi wa ibdali. Amma ba'du, yang saya hormati Kepala SMP Negeri 2 Sidoarjo Bapak Dr. Andes Kodim MSI,
para wakil kepala sekolah, Bapak Ibu dengan guru serta karyawan yang sangat saya banggakan. Sungguh saya senang hari ini saya melihat wajah ibu bapak semuanya kelihatan cerah dan penuh kegembiraan gitu ya. Kelihatannya seragamnya baru. Saya mohon maaf, saya harus berbagian BMI karena saya tadi untuk kegiatan jumpa bakti dan bahagia untuk PMN Kabupaten Sidoarjo. Kemudian secara ex officio Kepala Dinas adalah pengurus BMI Kabupaten Sidoarjo. Jadi hampir saya nyaris lupa tadi kalau saya diundang Pak Kodim ya, bahwa sore hari ini saya harus ke Hotel Norsid Batu. Undangannya sudah lama, tapi saya tidak kirim ke staf. Jadi di agenda hadis itu tidak ada. Makanya ya ini ingatkan itu hikmahnya besar. Dan alhamdulillah saya bisa ada di sini nama Bapak Ibu sekalian. Campur diundang. Yang jelas saya. Hanya mohon dimaafkan ya. Kalau dresscode-nya saya tidak batik ya. Saya pakai putih. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada Pak Budi dan seluruh kepala sekolah di Kabupaten Sidoarjo, Bapak Ibu semua para guru. Kenapa? Karena alhamdulillah atas kinerja baik dari para kepala sekolah dan guru dalam SPMUS yang dilakukan oleh Kemendagri, Kabupaten Sidoarjo tercatat sebagai kabupaten terbaik di Provinsi Jawa Timur. SPM itu standar pelayanan minimal. Yang diukur adalah implementasi layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan-layanan dasar yang lain. Saya yakin tanpa kerja keras, tanpa kerja cerdas, tanpa kerja tuntas, tanpa kerja ikhlas dari Bapak Ibu, sangat tidak mungkin Sidoarjo meraih sebagai kabupaten terbaik di Jawa Timur. Nilainya sangat tinggi, 97,41. Ya. Untuk jenjang kota terbaik Surabaya 97,33. Jadi kalau misalnya kabupaten kota itu dijadikan satu, peringkat terbaik untuk provinsi Jawa Timur tetap Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya diminta untuk memberi arahan atau nasihat. Mungkin saya sharing buku yang barusan saya baca. Saya barusan mengatakan buku yang berjudul The Charismatic yang ditulis oleh Alice Olivia Faxby, seorang penulis dari Amerika Serikat yang juga pernah lama di Eropa. Untuk mempertahankan capaian kesuksesan, untuk mempertahankan capaian keberhasilan, saran Alice dalam charismatic itu ada 3 yang harus dilakukan. Yang pertama, nasihat Alice adalah setiap orang, mulai kepala sekolah, wawasan, guru, tenaga kependidikan, ketika memberikan layanan kepada siapapun, apakah itu siswa, apakah itu orang tua wali murid, apakah itu LSM, termasuk masyarakat luas, harus present, harus hadir. Hadir dalam pengertian yo fisiknya, yo hatinya, yo mental. Kadang-kadang kita lupa, mungkin saking sibuknya menggunakan HP, ada tamu yang datang ke SMP 2, Sidoarjo misalnya, kita terlalu asik dengan HP. Misalnya ada tamu, Assalamualaikum Bapak Ibu, saya mau ketemu Pak Budi. Oh iya Pak, silakan. Masa aja lulus,
nanti belok kiri, ada tulisannya ruang kepala sekolah masuk. Andai kata ada staf kodim yang semacam ini, kalau dalam kerangka teorinya analis ini, mereka belum hadir. Fisik hadir, hati, mental, jiwa lainnya. Dikatakan hadir jika staf tadi, silakan Bapak, monggo saya didampingi sampai ke ruang pintu kepala sekolah di sini Pak, monggo masuk insya Allah Pak. Nah, petugas layanan yang semacam ini dikatakan presence, hadir. Nah, ini seringkali bukan menjadi perhatian utama bagi para pegawai, termasuk staf saya di kantor. Kira-kira seminggu yang lalu, jam setengah 10 malam, hari Sabtu malam, saya sama istri saya datang ke kantor, dan ada dokumen penting yang itu harus saya baca. Ini yang tahu, kami ini kalau malam itu ada 2 security, satu di pos satpam, satu di pintu masuk ke ruang lain. Mereka berdua asik sekali mainan HP. Ya. Saya turun mobil, masuk, sampai saya masuk ke ruang saya, mereka tidak bergeming. Sampai saya ambil dokumen, kembali lagi, tidak berani. Nah, dalam pikir saya, ini yang hadir kepala dinas. Apalagi kalau yang hadir masyarakat ini. Makanya Seninnya itu, habis apel, biasanya kami selalu melakukan morning review pada sektim dan seluruh kapit, jabatan selanjutnya. Saya sampaikan, Pak saya, Binan masih bisa membina staf. Ada yang mau apa ini? Lain, kocek staf sampai security. Ada kepala dinas radio, apa saja mereka menjadi generasi merunduk gitu, ya, merunduk terus gitu ya, sampai update terhadap siapa yang lewat, siapa yang lewat. Bukan kepala dinas kita, udah. Yang saya pikirkan itu kepala dinas. Saya membuat SK mereka. Ya. Yang memindahkan juga bisa, memberhentikan juga bisa. Diperlakukan seperti ini. Apalagi masyarakat umum. Nah kalau itu terjadi nanti citra kredibilitas dinas pendidikan ini jadi taruhan. Dan alhamdulillah setelah mulai briefing siangnya itu saya lihat seluruh OB, office boy termasuk CEO dikumpulkan. Ini sepele ya, tapi menjadi sekolah jika tidak menjadi perhatian kita semua. Makanya Bapak Ibu, saya ingatkan pada diri saya sama Pak Kodim, termasuk Bapak Ibu sekalian, dalam layanan ini saya minta kita harus move on ya sekarang. Move on itu bahasanya gengsi. Kalau dalam bahasa Sidraja itu harus bergeser pola pikir. Dalam buku lain yang berjudul TQM in Education, Total Quality Management in Education yang ditulis oleh Edward Salis. Kalau paradigma layanan model lama itu segitiga normal ini. Yang paling atas ini kalau di sekolah itu kepala sekolah. Lapis 2-nya orang kasek, lapis 3-nya guru, tenaga pendidikan, lapis bawah yang paling lebar itu siswa dan orang-orang. Ini paradigma lama. Saling menyarankan di era seperti sekarang ini, segitiga ini harus dibalik. Jadi kepala sekolah melayani wakasek guru melayani anak-anak dan orang tua. Makanya saya itu dalam menilai kinerja kepala sekolah, salah satu di antaranya ada tidak dumas pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh
pegawai internal sekolah itu terhadap kepala sekolah atau orang tua kepada pihak sekolah. Nah, kalau semakin banyak adanya dumas, berarti kepemimpinan kepala sekolah itu dilakukan evaluasi. Bulan ini kan menguasai 48 kepala SMP negeri, 464 kepala SD negeri, 2 kepala TK. Paham belum ini? Ada kepala sekolah itu yang langganan dumas. Saya tempatkan di sekolah A, si dumasnya kan, saya geser ke sekolah B. Ada lagi dumas. Saya geser di sekolah D, masih ada lagi dumas. Berarti kepala sekolah awaan dumas. Tapi apabila Pak Kodim ini sampai hari ini saya tempatkan di mana saja, itu tidak pernah ada yang namanya dumas. Berarti kehadiran beliau ini bisa diterima oleh Bapak Ibu. Ya. Jadi, satu. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk mempertahankan capaian prestasi, sarannya Alis dalam buku di garis manis tadi adalah Bapak Ibu harus menunjukkan power. Tunjukkan bahwa Bapak Ibu itu adalah kepala sekolah di SMP 2, Wakasek di SMP 2, guru di SMP 2, tenaga pendidikan yang ada di SMP 2, yang layak memang ditugaskan di sini. Dari itu kalau ada pertanyaan terkait dengan pendidikan, ya, Bapak Ibu harus bisa menjawab sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Kalau bukan kewenangannya, ya sampaikan. Mohon maaf Bapak, itu kewenangan pimpinan. Kalau itu kewenangan Bapak Ibu, dijawab dengan penuh kejelasan, ya, clear. Sehingga nanti orang lain akan mengatakan, oh pantas. Ya, jadi apa namanya, Pak Kodim sebagai kepala SMP itu belum pantas. Hanya orang yang critical, terampil misalnya. Oh ya pantas, Pak Indrajit itu guru SMP 2. Bagaimana tidak mampu membimbing tim GSI Kabupaten Sidoarjo yang berkali-kali juara dan kemarin juga juara 1 tingkat Provinsi Jawa Timur, dan mohon doanya insya Allah nanti kita akan berlaga di tingkat nasional. Ya, jadi power. Nah, power ini kalau dulu ditunjukkan oleh 4 kompetensi itu. Ada kompetensi kepribadian, ada kompetensi sosial, ada kompetensi pedagogi, ada kompetensi profesional. Kompetensi kepribadian, diharapkan guru sudah harus selesai dengan urusannya sendiri. Jangan guru yang mestinya harus mengurusi, tapi jadi diurusi. Nah, terbalik. Makanya saya itu selalu cek di Pak Kabit Profesional GTK, siapa saja laporan guru-guru kita yang indisipliner atau diduga melakukan pelanggaran. Nah, jadi dia satu kabupaten tahu. Makanya saya selalu pesan sama Pak Sekdi saya, Pak Sek, kalau ada guru yang melakukan izin perceraian, persulit. Saya menanya, kenapa Pak Kadis? Ya biar siapa tahu mungkin dengan jeda waktu dia ngelamar itu kemudian muncul hidayah, akhirnya bisa balikan kembali. Tapi kalau ada guru yang mengajukan izin pernikahan, percepat. Asalkan dengan asalkan bukan pernikahan yang kedua. Lalu bagaimana kalau ada seseorang yang dari sisi mentalitas sudah kuat, ekonomi sudah kuat, tapi belum menikah lagi, ya kita dorong. Dalam bahasa Jawa, ngenteni opo? Sepakat ya Bapak Ibu? Saya itu sampai
mengusulkan mendaftarkan diri kalau nanti menikah dengan cepat sebagai orang yang masrahnya pengantin itu. Ya, jadi itu. Oleh karena itu guru itu harus selesai dengan pesan pribadi supaya apa? Supaya bisa memimpin anak-anak tanpa beban. Ya. Yang kedua, kompetensi sosial. Sering saya katakan guru itu adalah pribadi yang bisa membangun komunikasi dengan siapapun. Jangan hanya kepada kepala sekolah dan pengawas saja yang bagus, tapi dengan teman sekolah juga bagus. Tidak hanya dengan pimpinan dan teman sekolah, dengan anak didik juga bagus. Dengan orang tua wali murid juga harus bagus. Itu ciri-ciri guru profesional. Jangan sampai nanti ada guru yang baiknya itu hanya pada kepala sekolah, tapi sama teman sahabat yang kadang-kadang akhir, bahkan sampai orang sekolah tinggi-tinggian, dolai kesalahan kangen, apa? Itu bukan cerminan guru yang profesional. Ya. Sama kepala sekolah baik, sama teman sahabat baik, tapi sama anak kerjanya banyak. Ya. Masih ada guru yang bawa catatan khusus ketika ada muridnya yang sebenarnya takut meninggal, namanya siapa, nomor absen berapa, alamatnya di mana, sudah tidak boleh. Kurikulum Merdeka ini paradigmanya adalah guru harus menggambar bukan dalam pengertian oknum banyak pendidikan. Berikan ruang, berikan kesempatan yang seluas-luasnya pada anak didik untuk tampil. Kalau di kelas panjang itu ada speaker atau semacam ini, guru menggunakan maksimal 25% saja. Ya, selebihnya sudah berikan pada anak. Sering saya sampaikan pada teman-teman kepala sekolah, kalau saya diundang dalam acara para besar, apakah itu gelar 5, apakah itu disnata di sekolah atau PABI misalnya. Kalau yang menjadi pembawa acara, dirijen, macam-macam itu anak-anak, pasti saya apresiasi. Itulah waktu yang baik untuk memberikan ruang kepada anak untuk mengaktualisasikan kemampuan. Ya. Tapi kalau dari protokol yang dari dirijen macam guru, saya tidak memberikan apresiasi. Ya, ingat anak juga punya hak. Dalam konvensi hak anak internasional, 4 hak anak yang harus dilindungi. Apa ya? Pertama, hak hidup. Karena jangan sampai ada murid kita yang berkebutuhan khusus misalnya, terus mereka dipasung oleh ayah bundanya, jangan. Jadi dia mengabaikan hak hidup. Ya. Yang kedua, hak tumbuh kembang. Ayah bunda berkewajiban untuk memberikan asupan yang baik, yang juga biar anak bisa tumbuh kembang yang bagus. Yang ketiga adalah hak perlindungan. Anak harus dilindungi. Ya, yang dilindungi siapa? Orang tua atau orang yang dituakan. Dan yang terakhir ini hak partisipatif. Nah, makanya ini ngeling paradigma kurikulum Merdeka yang harus menggambar kepada anak dikaitkan dengan pembangunan anak itu sangat match. Makanya ini beri kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak. Nasihat yang terakhir dari Alis Pascain dalam buku kita Ismamis, bagaimana agar sekolah itu mampu mempertahankan prestasinya yang luar biasa. Maka dalam memberikan layanan kepada siapapun, ciptakan kondisi yang warm, hangat. Jangan acur-acur, jangan PGP, emangnya berpikir, lu siapa? Misalnya, ya. Jadi harus hangat. Cipta